Jika sobat seorang pemula yang ingin membeli burung kacer bakalan atau anakan, harus mempertimbangkan beberapa hal agar bisa mendapatkan kacer bakalan yang berkualitas untuk bahan lomba. Memilih kacer bakalan yang bagus sebagai bahan lomba memang sangat penting. Untuk mengetahuinya, sobat bisa melihat ciri fisik burung kacer yang prospek. Dengan begitu, sobat hanya perlu merawat kacer agar bisa cepat gacor untuk dijadikan bahan lomba ya. Sebelum memilih burung kacer, sobat harus mengetahui kriteria kacer bakalan yang bagus untuk lomba, yaitu materi bagus, volume bagus, gaya tarung bagus, dan mental baja ya. Setelah itu baru sobat memilih kacer bakalan yang bagus untuk bahan lomba. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memilih burung kacer yang bagus untuk bahan lomba. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Halo sobat, selamat datang kembali di Kicau Mania Indonesia. Saya Abdul Holid akan berbagi tutorial tentang 11 cara memilih burung kacer bakalan yang bagus untuk dijadikan bahan lomba. Untuk cara yang pertama, sobat bisa memperhatikan bentuk paruhnya. Bentuk paruh biasanya sangat menentukan kualitas suara burung kacer. Paruh yang bagus biasanya berbentuk panjang dan tebal. Selain itu, paruh juga tidak boleh bengkok maupun panjang sebelah ya, karena dapat mempengaruhi nyaring atau tidaknya suara yang dikeluarkan oleh burung kacer ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa memilih paruh celah ya. Masih seputaran paruh, jika sobat menemukan kacer bakalan yang memiliki paruh celah, biasanya mempunyai suara yang di atas rata-rata. Jadi teman-teman bisa amati apakah ada burung yang mempunyai ciri-ciri memiliki paruh celah ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan pangkal paruhnya. Kacer bakalan yang memiliki pangkal paruh lebar dapat dipastikan mempunyai suara yang lantang, karena saat berkicau, burung dengan ciri-ciri seperti ini akan membuka mulutnya secara full ya, dan ngotot tentunya. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa memperhatikan bentuk matanya. Saat memilih kacer bakalan, amatilah bentuk matanya. Jika mata bulat, besar, dan melotot, dapat dipastikan burung mempunyai mental tempur dan pinter ya. Begitupun sebaliknya, jika kacer memiliki mata kecil, biasanya bersifat kurang pinter. Selanjutnya yang kelima, pilih kacer bakalan yang berhidung besar ya. Untuk menentukan kualitas kacer bakalan, sobat juga bisa melihat dari lubang hidungnya. Pilih kacer bakalan yang memiliki lubang hidung besar, tembus, dan sedekat dengan mata ya. Kemudian yang keenam, perhatikan kepala dan lehernya. Dari bentuk mata dan paruh yang panjang dan tebal, harusnya kepala yang dimiliki juga besar ya. Dan jika dilihat dari samping, seperti bentuknya kotak ya. Sementara untuk lehernya, pastikan kacer memiliki leher padat, berisi, serta panjang ya. Bentuk leher seperti ini menandakan bahwa burung mempunyai power suara yang keras dan panjang ya. Selanjutnya yang ketujuh,
pilih postur tubuh yang berdiri tegap. Biasanya, burung yang berdiri tegap akan lebih los dalam mengeluarkan suaranya. Jadi, sobat bisa pilih burung kacer yang berdiri tegap dan tidak suka bungkuk ya. Nah, kemudian yang kedelapan, perhatikan badan kacer. Badan burung kacer harus panjang tetapi tidak perlu besar ya. Sayap harus mengepit rapat, simetris, karena itu adalah ciri-ciri burung yang sehat. Kaki burung harus besar dan kuat saat mencengkeram ya. Sementara untuk ekornya pilihlah yang berekor pendek ya. Nah, kemudian yang 9, pilih yang berkelamin jantan sebagai bahan lomba ya. Jangan wedok atau betina. Nah, kenapa harus kacer jantan? Kenapa nggak wedok? Karena suara kacer jantan cenderung lebih bervariasi dan keras ya. Untuk membedakan jantan dan betina cukup mudah, yaitu dengan memperhatikan warna bulu dadanya ya. Jika bulu dada hitam mengkilap, itu tandanya jantan ya. Sedangkan untuk betina, bulu dadanya berwarna abu-abu kusam. Nah, kemudian yang ke-10, berani berkicau pada saat di kandang ombyokan. Pilih burung kacer yang berani berkicau pada kandang ombyokan. Karena kacer merupakan burung pikter. Maka dari itu, tak heran jika burung akan tarung dengan kacer lain pada saat di dalam sangkar ombyokan ya. Nah, burung seperti ini yang mempunyai mental pikter yang cocok untuk dijadikan bahan lomba ya. Nah, kemudian yang terakhir, pilih yang masih muda. Usia kacer yang masih muda biasanya akan lebih cepat dijadikan dan cepat gacor ya. Burung kacer yang masih muda memiliki kaki yang masih basah dan hitam mengkilap ya. Sedangkan kacer tua, teman-teman bisa lihat dari segi kakinya sudah kering dan bersisik ya. Nah, oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu tentang 11 cara memilih burung kacer bakalan yang bagus untuk bahan lomba. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang suka melihara burung kacer. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.